Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan lanjutkan kembali materi di induksi magnet. Terakhir kita akan belajar ketika PTM kemarin, salah satunya adalah penerapan induksi magnet. Yang terakhir kemarin adalah tentang generator ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang transformator. Ini adalah penerapan atau alat yang digunakan sehari-hari yang konsepnya atau dasarnya menggunakan induksi magnet. Alat ini disebut transformator atau kadang-kadang kalau kamu nyebutnya jadi trafo gitu. Trafo itu kalau kamu suka lihat yang di tiang listrik itu nih, seperti ini trafo ini trafo. Jadi dia yang di atas tiang listrik itu loh, itu trafo, namanya trafo. Kalau di rumah juga ada biasanya, tapi kecil. Jadi dia biasanya disambung di alat-alat listrik, misalkan untuk radio, kemudian untuk TV atau untuk alat listrik yang lain. Nah, sekarang apa sih sebetulnya fungsi trafo? Fungsi trafo di sini sebetulnya dia berfungsi untuk mengubah tegangan. Mengubah tegangan bagaimana? Mengubah tegangan artinya dia itu bisa menaikkan, bisa menurunkan tegangan. Saya tuliskan dulu ya. Ini fungsinya, dia mengubah tegangan. Nah, mengubah tegangan itu seperti apa? Mengubah tegangan itu berarti dia bisa menaikkan tegangan, kemudian bisa juga dia berarti nanti menurunkan tegangan. Menaikkan tegangan disebut sebagai step up, makanya trafonya trafo step up. Kalau menurunkan tegangan disebut sebagai step down. Nah, ini konsepnya seperti apa? Nah, gini, mana yang dinaikkan, mana yang diturunkan. Sekarang kita lihat ilustrasi trafo ini yang di gambar pertama ini. Kalau kamu lihat di sebelah kiri itu ada yang namanya primer, yang di sebelah kanan ada yang namanya kumparan sekunder. Nah, masing-masing ini punya lilitan sendiri. Primer punya lilitan primer, sekunder punya lilitan sekunder sendiri. Kemudian apa yang dinaikkan, apa yang diturunkan. Nah, sekarang saya jelaskan. Biasanya nanti untuk yang bagian primer ini disambung dengan sumber tegangan. Atau saya namakan dengan inputnya. Kemudian sekunder itu akan dihubungkan dengan alat listrik yang akan digunakan. Nah, biasanya ini disebut sebagai outputnya. Gitu ya. Jadi bagian primer itu disambung dengan misalkan sumber tegangan PLN, itu inputnya. Kemudian sekundernya itu disambung dengan alat-alat listrik, bisa radio, bisa TV dan segala macam, itu namanya sebagai outputnya. Terus kemudian mana yang akan dinaikkan, mana yang akan diturunkan. Kalau dibilang bahwa trafo itu menaikkan tegangan, artinya outputnya tegangannya akan naik. Dengan kata lain apa? Ketika saya bilang trafo itu step up, maka tegangan keluarannya akan lebih besar daripada masukannya. Karena yang masukkan, tegangan masukan, semua yang masuk atau input itu disebut primer dan yang keluar atau output disebut sekunder, maka step up itu berarti tegangan primer, tegangan inputnya akan lebih kecil daripada tegangan sekunder. Tegangan keluarannya lebih besar. Tegangannya akan naik. Itu kalau step up. Bagaimana kalau step down? Step down kebalikannya. Berarti nanti tegangan keluarannya jadi lebih kecil dari tegangan masukan. Artinya VP itu lebih besar daripada VS. Nah, nih. Kemudian nanti ini ada perbandingannya, ada persamaan yang membandingkan antara lilitan dengan tegangan. Kita bisa membandingkan lilitan dengan tegangan itu seperti ini, bahwa tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder, atau saya bandingkan, itu nanti akan sama dengan lilitan primer dibagi dengan lilitan sekunder. Nah, ini perbandingan untuk trafo. Yang kedua, setelah kita tahu perbandingannya, saya kasih keterangan dulu. VP
ini adalah tegangan pada bagian primer atau tegangan primer gitu ya, tegangan primer trafo. Tegangan itu satuannya volt. Vs ini saya namakan tegangan sekunder. Satuannya sama, volt. Kemudian NP ini lilitan primer, jumlah lilitan pada kumparan primer. Kemudian NS itu adalah jumlah lilitan pada bagian sekunder. Setelah kita mengerti tentang perbandingannya antara tegangan kemudian tegangan dan lilitan, maka kita akan mencoba mencari tahu apa toh yang disebut sebagai efisiensi. Nah, kadang-kadang mutu sebuah trafo itu dilihat dari efisiensinya. Artinya apa tuh efisiensi? Efisiensi itu sebetulnya intinya adalah perbandingan antara keluaran output dibandingkan dengan inputnya. Jadi perbandingan antara output dibagi input kali 100%, itu efisiensi biasanya seperti itu. Nah, kalau dalam trafo, efisiensi itu diberi lambang, nah seperti ini. Kalau trafonya bagus sekali, trafo ideal namanya, efisiensinya 100%. Tidak ada energi yang terbuang, tidak ada tegangan yang terbuang. Itu efisiensinya 100%. Nah, untuk trafo itu efisiensinya dapat dicari dari tegangan sekunder, daya sekunder dibagi dengan daya primer dikalikan 100%. Saya kasih keterangan. PS ini adalah daya pada kumparan sekunder. Karena daya berarti nanti satuannya watt. Dieling-eling ya, ingat-ingat ya. PP ini adalah daya pada kumparan primer. Satuannya sama, watt. Nih, watt. Yang harus kalian ingat, yang namanya daya itu dapat dicari dari V kalikan I. Gitu ya. V dikalikan I. Nah, sekarang berarti kalau ini saya jabarkan, maka nanti kita peroleh bahwa efisiensi itu sama dengan Vs kali Is dibagi dengan Vp kali Ip dikalikan dengan 100%. Nah, ini adalah rumus dari efisiensi. Saya dulu. Nah, sekarang misalkan kalau trafonya ideal dulu, kita akan membahas tentang trafo ideal. Tadi Pak Bimo sudah bilang, kalau trafonya ideal, maka efisiensinya sama dengan 100%. Atau boleh dibilang bahwa efisiensinya itu sama dengan 1. Efisiensinya 1. Maka nanti perbandingan di sini kita akan bisa memperoleh bahwa Vs kalikan Is per Vp kalikan Ip itu sama dengan 1. Atau dengan kata lain kita bisa membandingkan bahwa Vs daya pada sekunder kalikan Is itu sama dengan Vp kalikan Ip. Kalau saya bandingkan lagi, V dengan V saya jadikan 1, I dengan I saya jadikan 1, maka akan diperoleh hubungan bahwa Vp per Vs itu sama dengan Is per Ip. Ini untuk trafo ideal. Perbandingan antara tegangan dan arus untuk trafo yang ideal. Sekarang kalau misalkan trafonya tidak ideal artinya bagaimana? Tidak ideal artinya efisiensinya tidak sama dengan 1. Oke, sekarang kita sebut saja efisiensinya, saya sebut C gitu aja. Ini saya namakan dengan lambangnya sendiri. Trafo tidak ideal. Artinya efisiensinya kurang dari 1. Maka persamaannya bisa ditulis jadi seperti ini. Efisiensi itu sama dengan Vs kali Is per Vp kali Ip. Gitu. Maka nanti kita bisa memperoleh hubungan bahwa nih Vs dibanding dengan Vp nih,
sama dengan efisiensi kalikan IP per IS. Coba kamu kalikan silang, nanti kan akan ketemu sama. Hanya perbandingan sederhana saja. Ini untuk trafo tidak ideal. Tapi sebenarnya semuanya itu sama. Jadi kalau misalkan untuk trafo yang tidak ideal ya, kita gunakan untuk trafo ideal, perbandingan juga akan sama. Bahwa sebetulnya tegangan itu berbanding terbalik dengan arus. Ketika efisiensinya 1, nah jadi seperti ini. Tapi ketika efisiensinya kurang dari 1, nah itu akan berubah jadi seperti ini. Nah, yang penting kalian paham bahwa tegangan itu berbanding terbalik dengan arus, tetapi tegangan akan berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Tuh. Kemudian kalau trafonya tidak ideal, nanti akan menggunakan persamaan yang ketiga seperti di bawah ini. Ya. Oke. Mungkin kita ke contoh soal saja dulu, biar kalian lebih jelas gimana untuk menerapkannya. Contoh soalnya ada 2. Yang pertama begini. Ada sebuah tabel. Kemudian trafonya ideal. Trafo ini ideal. Kalau trafonya ideal berarti sinya 100% ya. Oke. Sinya 100%. Kemudian diketahui nih. V primer itu diketahui 200. Kemudian I primer itu diketahui 3 mA. Oke. Terus I sekunder itu tahu 75 mA. Lilitan sekunder itu tahu jumlahnya 40 lilitan. Kita mau mencari P dan Q. P dan Q itu apa toh? Berarti kita mau mencari lilitan primer itu berapa. Kemudian yang kedua, tegangan sekundernya itu berapa. Nah. Oke, kita pakai perbandingan dulu. Saja. Saya mau mencari efisiensinya dulu dari efisiensi. Karena dia ideal, maka efisiensinya sama dengan 1. Itu ya. Kita sudah punya perbandingan bahwa VS per VB itu sama dengan efisiensi kalikan IP per IS. Dibalik ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan. Ini yang Pak Bimo bilang tadi. Kita bisa gunakan persamaan trafo tidak ideal untuk trafo ideal. Asal efisiensinya kamu tulis jadi 1. Dia kan ideal ya. Nah, sekarang kita bandingkan dulu. VS-nya itu sama dengan berapa atau VS kita cari. Kemudian VP sudah tahu 200. Sama dengan efisiensinya karena ideal berarti 1. IP-nya 3 mA. IS-nya 75 mA. Itu. Dari sini kita bisa memperoleh persamaan bahwa VS itu sama dengan kalikan silang 200 kalikan 3/75. 3/75 itu sama dengan 1/25. 200 dibagi 25 akan didapatkan nilai 8 volt. Betul ya? 200 dibagi 8 volt. Ini tegangan sekundernya. Sudah didapat atau nilai Q-nya. Kemudian nilai N-nya bagaimana Pak? Nilai N-nya tetap pakai persamaan ini. Jangan lupa, sebentar ini saya geser dulu. Jangan lupa, tegangan kita pakai perbandingan tegangan terus. Tegangan itu akan berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Artinya yang kedua ini nanti kita dapatkan bahwa VP, saya pakai gini ya, banding VS itu sama dengan NP banding NS. Nah ini. Oke, VP-nya berapa toh? VP-nya diketahui 200, VS-nya diketahui 8. Lilitan primernya itu belum tahu, kita cuma cari. Lilitan sekundernya ada 40. Itu ini saya bagi aja ya, dapat 5. Maka nanti NP itu sama dengan 200 kali 5 atau ada 1000 lilitan. Nah, jadi kita tahu nilai P-nya 1000, nilai Q-nya 8 volt. Itu ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Coba kamu lihat.
Ada tegangan primer, tegangan sekunder, kuat arus primer, efisiensi trafo berturut-turut. Saya tuliskan di sini. V primer itu sama dengan 220 volt. Kemudian tegangan sekunder Vs itu diketahui 110 volt. Trafo apa namanya ini kalau primer lebih besar dari sekunder? Trafo step down. Kemudian kuat arus primer I primer diketahui 1 ampere. Kemudian efisiensi itu diketahui 75%. Kalau misalkan tidak mau ditulis nanti 100%, berarti bisa dihitung pakai 3/4 juga boleh. Gitu ya. Oke. Yang ditanyakan adalah kuat arus sekundernya berapa, gitu. Kuat arus sekundernya berapa? Ini yang pertama. Saya tambahi ya. Pertanyaan pertama adalah kuat arus sekunder ini berapa? Yang kedua, jika diketahui lilitan primernya sama dengan 1000, berapakah lilitan sekundernya? Yang kedua. Yang A dulu, kita cari yang A. Saya mau mencari arus pada sekunder. Ingat, efisiensi itu sama dengan Vs kali IS dibagi Vp kali Ip kali 100%. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari IS-nya dulu. Karena tadi 75%, tadi saya bilang ini 75 sama dengan VS-nya itu 110, IS-nya kita mau mencari IS-nya berapa per VP-nya. VP-nya 220, IP-nya 1 ampere kalikan 100%. Ini persen juga. Kalau ini saya bagi dengan ini, maka akan didapatkan nilai 3/4. Ini yang tadi saya bilang. Kita nggak usah nulis 100%, tapi langsung tulis 3/4 juga boleh. 3/4 sama dengan 110 IS per 220. Ini kalau saya bagi, dapat setengah. 1/2, ini IS per 1. Itu. Maka nanti ketika saya mau mencari IS, tinggal kamu kalikan silang. 2 kali 3 dibagi dengan 4. Maka akan dapatkan 6/4. Betul? Atau sama dengan 3/2, 1,5 ampere. Itu arusnya. Ya. Kemudian yang B. Saya mau mencari lilitan sekunder. Ingat, lilitan itu selalu kamu bandingkan dengan tegangan. Dan dia berbanding lurus. Vp banding Vs sama dengan Np banding Ns. Apapun efisiensinya, maka perbandingan tegangan dan perbandingan lilitan selalu seperti ini. Tetapi kalau misalkan efisiensinya tidak 100%, maka perbandingan tegangan dengan arus harus memakai faktor efisiensi di sini. Gitu ya. Tapi kalau perbandingan tegangan dengan lilitan tidak ada pengaruhnya dengan efisiensi. Nah, sekarang kita cari. Vp-nya sama dengan 220, Vs-nya sama dengan 110, lilitan primernya 1000. Berapa tuh lilitan sekundernya? Ini kita bagi dapat 2 kah? Ya. Berarti nanti lilitan sekunder sama dengan 1000 dibagi dengan 2 atau didapatkan 500 lilitan. Nah, itu penerapan dari transformator. Ini adalah materi terakhir dari induksi magnet. Besok kita akan belajar atau masuk bab baru yaitu listrik bolak-balik. Oke, itu dulu dari saya. Jika masih ada pertanyaan, ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.